Selamat pagi. Salam geografi untuk kalian semua, siswa-siswiku. Oke, hari ini pertemuan kedua kita. Pertemuan kedua untuk membahas materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai batas-batas atau letak-letak Indonesia secara astronomis, geografis, secara geomorfologis, secara geologi, dan juga secara dan yang terakhir itu luas batas wilayah Indonesianya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik wilayah daratan Indonesia dan juga perairan Indonesia. Nah, yang paling pertama yaitu wilayah daratan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, wilayah daratan Indonesia lebih sempit atau lebih kecil dibandingkan wilayah lautan. Kenapa Indonesia dikatakan poros maritim dunia? Karena memang kita dikelilingi oleh lautan, sehingga kita disebut negara kepulauan. Nah, untuk wilayah daratan sendiri bisa dilihat atau dibagi letaknya berdasarkan sirkum. Nah, sirkum Mediterania, dia itu membentuk busur pegunungan luar dan busur dalam. Nah, itu kamu bisa lihat di buku cetak kamu. Di situ dijelaskan sangat lengkap di halaman 18 sampai 21. Nah, itu dijelaskan seperti apa sih busur dalam dan busur luar. Nah, biasanya busur dalam itu bersifat vulkanik atau gunung api aktif yang bisa meletus sewaktu-waktu. Nah, busur luar itu bersifat non-vulkanis. Begitupun sirkum Pasifik. Nah, sirkum Pasifik ini adalah sirkum yang melewati Indonesia. Dan kita punya 2 cabang yang dilalui oleh sirkum ini. Atau sirkum biasa kita sebut dengan cincin api atau ring of fire. Nah, Indonesia masuk ya di dalam sirkum Pasifik. Nah, seperti yang akan dijelaskan di sini, seperti kita tahu bahwa Indonesia berada di antara 2 benua dan berwilayah yang beriklim tropis. Nah, iklim tropis ini memberikan dampak yang sangat baik untuk kita. Dilihat dari keanekaragaman hayatinya, yaitu kita memiliki banyak sekali jenis primata, jenis-jenis ikan-ikanan, jenis hewan-hewan mamalia, reptil, dan burung-burungan. Dan di setiap wilayah Indonesia itu berbeda-beda. Mulai dari barat, tengah, timur, itu berbeda-beda. Nah, itu adalah merupakan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah, kalau di sebelah barat, kita dipengaruhi oleh flora fauna Asia. Nah, itu jelas ya. Kalau timur, ya flora fauna Australia. Karena kita dekat sekali dengan Australia. Nah, kita sudah dikenal di seluruh dunia bahwa kita itu adalah negara kepulauan yang punya ragam suku dan budaya yang sangat berbeda-beda. Bahkan dalam suatu wilayah pun kita memiliki bahasa yang berbeda-beda. Siapa yang tahu itu wilayah apa? Nah, pastinya wilayah NTT dong ya. Nah, lebih tepatnya lagi atau lebih khususnya lagi adalah wilayah Alor. Itu satu daratan yang sama, tapi beda kampung, beda bahasa, beda budaya gitu. Yang pastinya semuanya itu memiliki sejarahnya masing-masing. Nah, karena pertemuan 2 benua tadi, kita juga dilalui oleh lempeng patahan bumi. Nah, makanya jangan heran kenapa Indonesia merupakan negara kepulauan. Bukan karena dari sononya, karena kita sering mengalami yang disebut dengan patahan. Sesar, atau namanya itu sesar. Sehingga kita akan menemukan banyak sekali gunung api. Nah, ketika terjadi patahan, biasanya muncul gunung api baru. Memang tidak terlihat. Munculnya di mana? Coba siapa yang tahu? Munculnya itu adalah di dasar lautan. Jadi gunung api bukan hanya ada di daratan ya, tetapi di dasar lautan pun ada. Sehingga kadang gempa bumi terdeteksi dari tengah lautan kan? Nah, itu meletusnya
dari dasar lautan yang hanya bisa dideteksi oleh alat khususnya. Nah, karena banyaknya gunung api tadi, kita memiliki lahan yang sangat subur. Berbeda ya, masyarakat yang tinggal di sekitaran gunung berapi dan masyarakat yang jauh atau tinggal jauh dari atau berada di pesisir pantai, berbeda dong kualitas lahannya. Dan otomatis yang di dekat dengan gunung api itu biasanya lahannya lebih subur karena banyak sekali unsur-unsur hara baru atau kaya mineral, karena dari dasar tanah vulkanik sendiri itu pun kan datangnya dari dalam perut bumi ya, artinya tanah yang sudah atau mudah untuk diperbaharui gitu. Nah, begitupun Indonesia merupakan titik temu dari dua rangkaian pegunungan muda dunia. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selebihnya kamu bisa baca di buku kamu, ini cuma pengantar. Kamu bisa baca sendiri di buku kamu, sudah halamannya sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, next. Nah, yang berikut adalah wilayah perairan. Nah, bicara tentang wilayah perairan pasti panjang. Kenapa? Karena Indonesia berada di antara atau tengah-tengah air, itu sudah pasti. Baik itu air yang ada di lautan, yang ada di daratan, bahkan di dalam tanah pun ada. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Kita mulai dari sungai, lalu danau, lalu laut. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu, yaitu sungai. Oke. Nah, sungai Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sungai-sungai yang ada di dunia atau di wilayah lainnya. Nah, sungai kita itu berasal dari mata air dan juga hujan. Ada dua sumber airnya. Nah, pola alirannya pun ada bermacam-macam. Ada dendritik, itu artinya bentuknya tidak teratur. Radial, menyebar atau juga memusat. Rektangular, bersudut siku-siku, ya. Dan trellis, dia menyirip seperti tulang daun. Kalian pernah lihat tulang daun? Nah, itu nanti gambarnya bisa kamu lihat juga. Di buku memang tidak ada ya, bisa kamu cari di internet, banyak. Ibu sudah berikan instrumennya, kamu bisa lihat-lihat, oh seperti apa sih bentuk dendritik, seperti apa sih bentuk trellis. Nah, lalu yang berikut struktur geologisnya. Nah, struktur geologis untuk sungai Indonesia sendiri itu adalah sungai antiseden, yaitu aliran dengan arus yang kuat dan stabil. Nah, atau biasa kita kenal dengan sungai permanen. Itu sudah Ibu ajarkan di kelas 10 kemarin ya. Ada sungai permanen, sungai non-permanen, ada sungai episodik, ada sungai periodik. Ya, pasti sudah lupa ya. Nanti buka-buka lagi. Lalu yang berikut, sungai superposet, yaitu sungai melintang mengikuti struktur batuan. Oke, kembali lagi ya. Struktur batuan di Indonesia pun beragam. Ada yang struktur batuannya bulat, ada struktur batuannya yang karang seperti kita di NTT ini. Jadi sungai itu melintang mengikuti struktur batuannya. Kalau batuan itu keras ya pasti dia tidak bisa mengkikisnya, tapi kalau batuan itu lunak otomatis dia bisa mengkikisnya perlahan-lahan gitu. Makanya bentuknya itu akan menyesuaikan dengan struktur batuan. Lalu yang berikut, tingkat pelapukan dan sedimentasi yang sangat tinggi. Nah, sudah kita lihat tadi kan, sungai antecedent contohnya. Aliran dan arusnya sangat kuat dan juga stabil, ya otomatis akan membuat banyak sekali gesekan dan membuat atau mempercepat proses pelapukan dan juga penimbunan atau sedimentasi. Sehingga jangan heran banyak sekali masyarakat di Kota Kupang khususnya dan juga di seluruh Indonesia memiliki usaha atau bisnis di mana penjualan pasir kali, ya kan? Nah, itu kenapa kita memiliki tingkat pelapukan dan sedimentasi yang sangat tinggi. Nah, proses pengikisan tadi akan diendapkan di dasar sungai. Nah, bayangkan butiran-butiran batu yang pecah akan terendap di dasar sungai dan akan menjadi butiran-butiran pasir yang sangat berguna untuk proses pembangunan. Nah, tapi perlu dicatat, ini tidak boleh kita eksploitasi secara berlebihan. Kenapa? Kalau sungai kita sudah tidak memiliki timbunan lagi, dan itu sangat berbahaya. Sungai itu akan menjadi sangat dalam dan berbahaya untuk kita gitu. Padahal sungai ini kan tujuannya adalah pemisah ya antara dua daratan yang berbeda dan juga menjadi sumber air untuk sumber kehidupan untuk semua makhluk hidup. Nah, kalau misalnya hewan-hewan mau minum air terus sungainya sangat dalam, ya pasti mereka takut untuk menyeberang kan, dan mereka akan mati di sebelah sana dan mereka tidak memiliki pasokan makanan seperti daun karena di daerah mereka sudah kering. Mereka harus perlu menyeberang sungai untuk ke wilayah berikutnya untuk mencari makan, untuk bertahan hidup.
Jadi seperti itu, sangat berbahaya, dan untuk manusia pun juga sangat berbahaya. Lalu yang berikut, biota yang hidup atau makhluk-makhluk makhluk hidup yang hidup di dalam sungai Indonesia itu biasanya adalah biota akuatik seperti ikan, udang, kepiting, dan plankton. Siapa yang penggemar seafood di sini? Sama seperti ibu-ibu juga suka sekali seafood, apalagi ikan, udang, kepiting lagi, kerang lagi, aduh, the best lah. Lalu ada juga biota yang memiliki alat penempel. Nah, ini banyak sekali di Indonesia, yaitu seperti siput dan juga cacing pipih. Nah, selebihnya kamu akan baca di situ di halaman 22, yaitu beberapa jenis sungai terpanjang di Indonesia. Nah, salah satunya itu Kapuas ya. Kapuas kan waktu itu hampir masuk dalam 7 keajaiban dunia karena merupakan sungai yang terpanjang ya, setelah Sungai Nil dan sungai apalah satu lagi lupa. Sungai Amazon ya. Iya. Hampir, karena beda sedikit selisih angkanya. Oke, itu mengenai sungai. Kita next yang berikut. Nah, ini adalah gambar dari seperti apa sih aliran sungai. Kamu bisa lihat di situ garis merah-merah, ya, garis merah. Itu adalah penyebaran sungai di Indonesia. Bisa kamu lihat sendiri ya. Tuh di Pontianak banyak sekali. Kemudian di Kalimantan, wow. Begitupun juga di daerah Makassar, Maluku, dan juga kita dari Pulau Jawa sampai Pulau Timur. Tidak terlalu banyak sih ya, tapi lumayan. Oke. Next, yang berikut. Danau. Nah, danau sendiri itu merupakan genangan air yang terjebak ketika hujan turun dan tertampung di situ. Nah, itu adalah daerah kapur yang terkikis lalu membentuk cekungan. Nah, cekungan itu menjebak air hujan ketika air hujan itu turun dan menyimpannya di situ dalam sekian lama waktu yang lama pastinya ya. Oke. Bukan danau buatan ya, kalau danau buatan itu bendungan. Nah, itu buatan. Kalau ini danau yang benar-benar alami, terbentuk oleh beberapa faktor, karena ada faktor vulkanik, tektovulkanik, dan juga lain-lain. Nah, untuk karakteristik danau Indonesia sendiri, dia merupakan danau tropis kepulauan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, tropis itu kepulauan. Nah, artinya bahwa danau kita itu terbentuk akibat perbedaan suhu. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan kan? Karena ada proses pengikisan yang sangat besar dan juga curah hujan yang cukup gitu. Terus yang berikut, ini jumlahnya. Indonesia memiliki 840 danau besar. Wow. Indonesia sendiri punya 840 danau yang besar. 735 danau kecil atau biasa kita kenal dengan situ. Situ Bagendit lah. Situ-situ yang lain juga banyak sekali. Lalu 162 waduk. Wah, banyak ya. Nah, jangan heran, makanya tadi kenapa Ibu bilang Indonesia itu sebagian besarnya adalah air. Oke. Lalu untuk luas genangannya sendiri yaitu 1,8 juta hektar, bayangkan. Dan juga menampung 500 km kubik air atau 72% dari total air di dunia. Wow. Jadi 72%-nya itu adalah danau, adik-adik. Ya, air dari danau, dan jangan heran gitu ya. Lalu yang berikut, suhu air dari danau itu adalah 30-80 derajat Celcius. Nah, kenapa dari 30-80 derajat Celcius? Karena danau itu kan bukan hanya danau air dingin, oke? Nah, 30 derajat masih suhu normal. Nah, 80 derajat itu berarti suhunya suhu panas. Nah, itu biasanya ada di mana? Biasanya ada di sekitaran pegunungan gunung api atau gunung api aktif ya, atau daerah vulkanik. Nah, biasanya itu dari permukaan ke lapisan yang paling terdalam. Ya, jangan bilang danau hanya ada di atas permukaan tanah ya. Danau juga ada di bawah permukaan tanah. Biasanya ditemukan atau bisa kita temukan melewati gua-gua. Nah, ya, banyak ya danau bawah tanah, atau biasanya kita masuk dari gua baru bisa lihat danaunya. Dan pastinya kualitas air yang berbeda dengan danau yang ada di atas permukaan tanah, ya kan? Siapa yang sudah pernah ke sana? Oke. Terus yang berikut jenis danau di Indonesia. Itu ada, nah ini tadi Ibu bilang, beberapa faktor yang membuat danau itu berbeda-beda. Yang pertama atau dari proses pembentukannya itu danau tektonik. Nah, dari akibat pergeseran lempeng, Indonesia senang sekali lempengnya bergeser ya.
Itu jadi makanya kita punya sekali banyak danau tektonik. Lalu yang berikut danau vulkanik. Nah, ini terbentuk karena letusan gunung berapi gitu adik-adik. Lalu yang berikut danau tektovulkanik. Oke, gabungan dari dua-duanya. Akibat pergeseran lempeng dan juga letusan gunung api. Berarti ini ekstrim sekali ya. Dan ini biasanya disertai dengan bencana alam ya, itu pasti. Lalu yang terakhir itu danau karst atau kapur. Nah, ini yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, lalu yang berikut, pemanfaatan danau itu pun sangat banyak sekali ya, khususnya untuk pemenuhan kehidupan, dan paling banyak digunakan itu adalah untuk pembangkit listrik. Ya, memang pembangkit listrik biasanya di kalangan wilayah saja, tidak sampai ke satu kota atau bagaimana. Dia hanya untuk di wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu saja. Nah, untuk danau Indonesia sendiri itu tersebar paling banyak itu di Sumatera, kedua di Sulawesi, yang ketiga Kalimantan, dan yang terakhir itu di Papua. Ibu NTT nggak ada? Ada, tetapi jumlahnya tidak sebanyak ini, kan hanya tersebar paling banyak itu di 4 pulau ini saja. NTT pasti punya gitu ya. Oke, tapi tidak memiliki ukuran yang pas untuk dijadikan salah satu hitungan. Pasti ada kalau dalam kategori yang lebih banyak, misalnya 30 besar atau 50 besar, pasti kita masuk. Oke. Untuk danau sendiri kamu juga bisa lihat di situ di buku kamu penjelasannya juga. Nah, di halaman 23 sampai 25. Oke, next. Nah, ini peta yang menunjukkan ya banyak sekali danau yang ada di Indonesia. Ini danau-danau besar ya yang bisa terlihat oleh Google Earth, dan di data kurang lebih ada 9 danau. Ada Danau Jempang, Danau Semayang, Danau Poso, Danau Paniai, Danau Rombebay, Danau Towuti dan Danau Matano, Danau Tempe, ya, ada Danau Sentarum, dan terakhir itu Danau Toba. Oke, next. Oke, yang paling terakhir adalah perairan laut. Nah, ini adalah titik pusat dari materi ini ya, karena kita bicara tentang maritim, oke. Nah, untuk perairan laut Indonesia punya karakteristik yaitu sifatnya renewable resource yang sangat besar. Apa sih renewable resource? Iya, sumber daya alam yang bisa diperbaharui adik-adik, dan sangat besar jumlahnya. Sehingga jangan heran di mana-mana, di setiap tempat, di sudut pantai Indonesia itu selalu ada ikan yang sangat melimpah. Dan pastinya masih fresh ya kan, dan dijual dengan harga yang ya masih normal, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya, tergantung dari arus lautnya ya. Lalu ada juga beberapa wilayah yang mulai overfishing. Nah, itu tadi karena manusia punya kebutuhan yang sangat luar biasa dan juga mementingkan kita mementingkan bisnis impor ekspor ya. Jadi di beberapa wilayah itu sudah mulai overfishing. Lalu ikannya kemana Ibu? Nah, ikannya ya pasti sudah diambil habis-habisan. Nah, ikan ini ada beberapa ikan yang sifatnya itu teritorial. Mereka hanya berada di sekitar teritorial mereka sendiri. Tapi ada juga yang bermigrasi. Nah, biasanya ikan teritorial ini yang ditangkap oleh manusia dan lama-kelamaan akan overfishing gitu. Lalu yang berikut, kekayaan Indonesia atau keanekaragaman Indonesia itu punya banyak sekali sumber daya hayatinya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, atau nama lain itu adalah mega biodiversitas. Kita punya banyak sekali sumber daya hayati. Dan pastinya punya spesies yang beda-beda ya, dan unik-unik. Pastinya unik. Setiap wilayah pasti punya keunikannya. Contohnya kita punya alga, moluska, itu hewan bercangkang dan bertumbuh lunak seperti siput, keong, ada seagrass atau rumput laut, ada echinodermata seperti bulu babi dan landak laut, crustacea yaitu udang, dan berbagai jenis ikan serta yang lainnya. Nah, ekosistem laut Indonesia itu mulai dari 50% jenis ekosistem hutan mangrove, terumbu karang, sampai padang lamun. Nah, kalau kita lihat banyak sekali hutan mangrove ya yang sudah ditebas habis-habisan oleh manusia dengan tujuan untuk membangun apalah. Padahal sebenarnya jantung laut atau jantung kota kita itu ada pada hutan mangrove adik-adik. Apalagi kota yang berada di pinggir lautan seperti kota Kupang seperti ini. Nah, kalau mangrove tidak ada, bagaimana? Kita tidak punya tembok lagi untuk penahan ombak. Dan ombak kalau misalnya ada gelombang besar,
Tidak ada lagi yang bisa memecahkan gelombang. Kita bisa bikin sea wall dan lain-lain. Itu tidak akan bertahan dan tidak akan ada yang bisa melawan alam selain alam. Jadi yang bisa menenangkan alam ya hanya alam. Kita harus menanam banyak sekali hutan mangrove. Tapi puji Tuhan di daerah Oesapa itu sudah mulai ditanam kembali, walaupun ya sekarang ukurannya masih sangat kecil gitu. Oke, yang berikut ekosistem terumbu karang. Oke, jangan tanya. Kita punya banyak sekali ekosistem terumbu karang. Mulai dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Lalu yang berikut padang lamun. Nah, padang lamun itu adalah padang rumput laut yang tumbuh di pasir atau daerah berpasir. Dan dia akan bergerak mengikuti arus, bergoyang-goyang, dan itu sangat indah. Dan itu kalau kita jadikan tempat untuk berfoto itu sangat bagus sekali. Kalau ada yang penasaran, kalian bisa pergi ke daerah Pasir Panjang, itu banyak sekali padang lamun. Bisa kamu lihat di situ. Oke, kita lihat yang berikut. Nah, ini dia wilayah perairan Indonesia. Wow, luas ya, sangat luas. Dan lihat mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga Irian Jaya. Coba kamu lihat, jumlah air lebih banyak dibandingkan jumlah daratan. Dan ini adalah peta yang lama ya, kita belum lihat peta yang terbaru, dan banyak pulau yang sudah hilang atau tenggelam. Bukan hilang ya, bukan tenggelam tapi hilang, atau daratannya turun, ditutup oleh laut. Tapi belum tahu ya, kita belum punya peta terbarunya. Oke, next. Nah, untuk perairan laut sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Laut Indonesia dikelompokkan dalam 18 ekoregion. Nah, ini perlu kamu baca satu-satu ya. One by one. Itu kamu bisa lihat di buku kamu. Di situ halaman 29 sampai 34. Nah, di situ karakteristik yang berbeda-beda. Ya, kamu bisa baca sendiri, kamu sudah punya bukunya. Ibu cuma berikan instrumennya, kamu bisa baca sendiri. Next. Oke, ini petanya. Nah, di buku kan cuma ada tulisan, Ibu hadirkan dengan petanya. Kamu bisa lihat di situ. Nah, dulu dari nomor 1 sampai 18 sudah dibagi-bagi. Ya, sudah kamu bisa lihat di situ sudah dibagi-bagi wilayahnya. Itu yang disebut dengan ekoregion laut Indonesia. Jadi Samudra Hindia sebelah barat Sumatera itu perbatasan dengan apa? Bisa kamu baca di buku kamu. Di situ lengkap sekali. Oke, next. Oke. Untuk materi karakteristik wilayah daratan dan lautan Indonesia atau perairan Indonesia cukup sampai di sini. Ibu yakin pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa ya? Iya, itu wajar. Karena kamu baru belajar, tapi pasti sudah mendengar-dengar sedikit di berita atau dengar-dengar orang cerita atau dari guru-guru SMP. Pasti kalian sudah dikasih tahu lah seperti apa sih. Nah, itulah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, silakan diketik dan dikirimkan ke saya. Kita diskusi dalam forum grup. Oke, sampai di sini dulu yang mau saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan kalian bisa pahami dan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Ibu minta maaf karena maklum beginilah cara saya harus mengajar. Jadi perlu kita maklumi ya. Jadi saling melengkapi saja. Kalau ada yang kurang boleh ditanyakan. Oke, mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di pertemuan ketiga. Selamat pagi, salam geografi.